Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wa akrimna binuril fahmi wa sahil akhlaqana bil hilmi. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yasirun alaik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puja, puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa dijaga, dipelihara dan dilindungi oleh Allah dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, baik bahaya dan musibah yang ada di dunia ini ataupun mara bahaya dan musibah yang ada besok di yaumul qiyamah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besok di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di pembahasan sunnah-sunnah harian. Jadi tema kajian kita itu sebetulnya adalah tentang setiap hari ada nggak sih amalan yang bisa saya kerjakan? Nah itu. Kita sudah bahas pertama kemarin tentang istighfar. Sudah diamalkan belum tuh? Insya Allah sudah ya. Setiap hari sudah selalu baca istighfar. Berapa kali? Minimal 1000. Wah dahsyat ya. Rasulullah kan 100. Rasul mah sibuk. Kita kan gak terlalu sibuk-sibuk banget ya, lebih lah dari Rasul ya. Jangan sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam 100, setiap hari kita cuma 3 kali. Setiap habis sholat dikali 5, 15 kali. Sedikit banget ya. Jadi perbanyak. Kita sudah sampaikan dan jelaskan kemarin apa istimewa dan keajaiban-keajaiban yang kita kerjakan, yang kita dapatkan kalau kita membaca istighfar setiap hari. Nah sekarang yang berikutnya adalah alhamdulillah. Kalau kemarin ucapan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sekarang ucapan alhamdulillah. Ini juga merupakan sunnah harian. Jadi setiap hari kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Dan akan ada banyak sekali amazing dalam kehidupan kita yang akan kita temui. Banyak sekali kedahsyatan-kedahsyatan yang begitu dahsyat dan luar biasa yang akan kita dapati dengan hanya mengucapkan alhamdulillah ya. Jadi kita mulai dari amalan-amalan yang sederhana Bapak Ibu, sebelum nanti ke amalan-amalan yang lebih berat. Yang awal yang ringan-ringan saja dulu, astagfirullah. Yang berikutnya alhamdulillah. Yang itu kayaknya nggak pakai modal deh ya. Modalnya cuma mau aja gitu, mau aja ngomong alhamdulillah. Sama modalnya mau mengucapkan astagfirullah. Nggak perlu keluar uang. Ustaz saya sudah pensiun. Saya mohon maaf sudah pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari aja sudah cukup. Tapi saya pengen dapat pahala setiap hari tanpa modal. Ah ini dia. Tanpa modal. Ustaz saya udah gak sanggup kemana-mana, fisik sudah lemah, sudah bisanya di rumah aja udah Ustaz. Jangankan ke masjid, dari tempat tidur ke kamar mandi aja udah susah Ustaz. Ada gak amalan yang bisa saya kerjakan setiap hari tanpa ngeluarin fisik, tenaga, tanpa harus berkeringat? Nah ini dia, baca istighfar, baca alhamdulillah. Itu maksudnya ya kajian kita seri keajaiban sunnah-sunnah harian. Artinya sunnah-sunnah ini mestinya kita kerjakan setiap hari. Taib. Tentang alhamdulillah.
Kalau mau lengkap boleh alhamdulillahirabbil alamin atau hamdan syakirin dan seterusnya boleh. Tapi paling pendek itu adalah alhamdulillah. Alhamdulillah saja. Kapan kita harus mengucapkan alhamdulillah? Every times, everywhere. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Selama bukan di tempat-tempat terlarang. Ustaz, berarti kan setiap tempat. Kalau saya sambil mohon maaf di kamar mandi, di WC, boleh Ustaz sambil istighfar, sambil bilang alhamdulillah. Boleh selama tidak terlafazkan. Kalau ditalafuzkan, jadi di WC sambil nongkrong, sambil alhamdulillah, alhamdulillah. Hah? Kok di WC bilang alhamdulillah? Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau di dalam hati boleh. Kata para ulama, di dalam hati boleh. Karena di WC itu tempat di mana iblis menugaskan salah satu stafnya. Jadi iblis punya staf khusus, Pak. Kalau dalam kitab Al-Marjan fi Ahkamil Jan, itu ternyata iblis itu punya keturunan setan, itu punya job desk masing-masing. Punya SOP masing-masing tempat, itu masing-masing setannya beda-beda. Ya, kita pernah ceritakan kalau di rumah ini tugasnya khusus, SOP-nya khusus. Ngapain dia di rumah? Tugasnya bikin suami istri cekcok berantem supaya cerai. Tugas dia tuh. Siapa nama setannya? Namanya Dasim. Di mana tugasnya? Di rumah. Ya. Ada yang namanya Pak Dasim. Itu harus bikin tumpeng ganti nama itu. Bubur putih, bubur kuning itu, Pak. Aduh. Itu nama setan, khusus mengganggu rumah tangga muslim supaya cekcok yang akhirnya bercerai. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji. Kok bisa Ustaz? Teman saya namanya Dasim. Tanya sama dia, kok bisa namanya Dasim? Mungkin orang tuanya nggak ngerti dulu ya, nggak tahu. Jadi kasih nama Dasim aja kan. Atau orang tuanya dulu ngikut kajian, Pak. Sama kiainya, sama ustadznya diceritakan, hati-hati Bapak Ibu, bahwa setan menugaskan khusus anak buahnya yang mengganggu rumah tangga muslim supaya cekcok, ribut, bertikai disebabkan hal-hal sepele yang itu bernama Dasim. Dia lagi ngantuk. Ngajinya maklum lah, habis subuh ngantuk-ngantuk kan. Dia nggak tahu Ustaz ngomong apa, tahu-tahu Dasim, kaget. Oh Dasim. Begitu pulang anaknya minta dikasih nama, Pak, tolong kasih nama cucumu ini Pak, yang nggak pasaran. Zaman itu belum ada Google, belum bisa googling. Akhirnya, supaya nggak pasaran, nama Ahmad udah banyak, Rahmat banyak. Apa? Oh iya, Pak Kiai tadi ngomong Dasim, kasih aja nama Dasim. Jadilah namanya Dasim. Itu bahayanya ngaji ngantuk, Pak. Nanti ada setan yang tugasnya khusus mengganggu orang wudu. Di mana? Di tempat wudu tuh. Namanya walhan. Khusus dia ganggunya orang wudu. Di sana aja dia tuh, nggak pindah-pindah, di situ aja tempat wudu. Jadi ada setan juga di situ. Nanti selesai wudu kita kesini sholat, di tempat sholat ini beda lagi Pak yang ganggu. Itu bukan si walhan lagi. Di sini namanya khanzab. Namanya khanzab. Di WC itu ada lagi khusus tuh setannya. Namanya khubus dan khobais. Maka sebelum masuk WC kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Nah di situ tempatnya dia tuh. Karenanya orang kalau masuk WC itu pikirannya kemana-mana, aktivitasnya pun macam-macam. Ya. Kalau dia hatinya lalai dari Allah Subhanahu Wa Taala, udah macam-macam tuh Pak di kamar mandi. Apalagi lama, mohon maaf laki-laki lebih lama durasi nongkrong di WC-nya dibandingkan perempuan. Bener nggak Bu? Makanya sambil ngerokok, sambil WhatsAppan, sambil baca
macam-macam itu sampai HP-an ya. Sambil ngeliatin tulisan kalau di WC-WC umum itu. Oh, mau butuh ini hubungi nomor sekian sampai hafal itu ya. Masya Allah. Nah, kata para ulama, ini tempat di mana orang lalai. Di WC ini. Karena tempat di situ ada setan dan kita dilarang untuk berzikir, apalagi membaca ayat Al-Qur'an, enggak boleh. Tapi kalau kita biarkan kosong pikiran kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan bertambah dosa dan keburukannya. Maka boleh kata para ulama di dalam hati kita berzikir. Bilang alhamdulillah. Dalam hati boleh. Daripada saya Ustaz pikiran melayang kemana-mana, aktivitas nggak benar, yang rokok lah segala macam lah. Rokok itu makan atau minum itu ya? Kategorinya ngapain ya? Kita bilang makan tapi nggak dimakan, bilang minum juga. Tapi kalau bahasa Arab namanya yashrob, yashrobu dukhan. Jadi meminum asap terjemahannya. Jadi diminum ternyata Pak. Minum. Pokoknya yang rokok udah nggak betah aja ini udah bawaannya. Taib. Jadi setiap waktu dan setiap tempat kita dianjurkan untuk membaca alhamdulillah. Ini ada sahih dari Anas bin Malik. Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Apa katanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma an'amallahu ta'ala 'ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa kana alladhi a'ta afdala mimma akhadh." Ya, masih di halaman pertama itu ya. Sengaja saya tidak kasih baris dan saya tidak kasih terjemah karena jamaah al-ikhwan ini Masya Allah sudah pada mantap, pintar-pintar semua itu. Hadis mah lewat sudah. Alhamdulillah. Apa kata Rasulullah? Ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan. Tidaklah Allah memberikan sebuah nikmat kepada seorang hamba, lalu hamba itu mengucapkan alhamdulillah, illa kana alladhi a'ta afdala mimma akhad. Melainkan yang dia berikan itu lebih mulia, lebih besar, lebih bagus nilainya di sisi Allah dibandingkan yang dia dapat. Ini Allah ngasih nikmat ke kita, berarti kan kita dapat tuh. Setelah itu kita ucapkan alhamdulillah, berarti kita memberikan kepada Allah ucapan dan ungkapan syukur dengan alhamdulillah. Kata Rasulullah, ucapan alhamdulillah itu di sisi Allah lebih besar nilainya dibandingkan nikmat yang kita dapat. Bapak, ibu, alhamdulillah dapat rezeki, bisa beli rumah. Berapa harganya? 3 miliar. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa beli rumah ini yang harganya 3 miliar. Kata Rasulullah, ucapan alhamdulillah kita di sisi Allah lebih bernilai dibandingkan rumah yang 3 miliar. Subhanallah. Bapak bisa beli mobil yang harganya 1,5 M, lalu bilang alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah kita di sisi Allah lebih besar nilainya daripada mobil yang harganya 1,5 M. Masya Allah. Bapak bisa nikah lagi. Enggak, saya terusin lah, cukup. Kira-kira begitu. Nanti yang di belakang ibu-ibu protes. Ini hadisnya sahih. Jadi semua nikmat yang kita dapat, kita hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, itu kita sudah nabung di sisi Allah yang nilainya lebih besar daripada yang kita dapat di dunia ini. Kita bisa investasi rumah, harganya ratusan juta, bahkan miliaran. Kita bisa investasi tanah, kita bisa investasi ruko, kita bisa investasi kendaraan, kita bisa investasi saham, uang, emas dan seterusnya. Ketika kita bisa mengucapkan alhamdulillah,
maka investasi yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala melampaui semua investasi-investasi di dunia itu. Subhanallah. Hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Masya Allah. Selama nikmat tadi kita dapatkan dengan cara yang halal. Kalau yang tidak halal, nggak jadi investasi, Pak. Alhamdulillah, akhirnya bisa juga saya dapat 1 triliun. Hasil korupsi ternyata. Alhamdulillahnya menjadi tidak berlaku. Tapi kalau selama dia didapatkan dengan cara yang halal, Masya Allah, didapat. Ucapan alhamdulillah tuh. Betapa luar biasa kita mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena itu artinya kita meyakini dan menyadari, ya Allah, saya ini nggak bisa beli rumah ini, saya nggak bisa beli mobil ini, saya nggak bisa beli tanah ini, saya nggak bisa beli ini, saya nggak bisa dapat ini, kecuali hanya dengan bantuanmu ya Allah. Dengan ucapan alhamdulillah itu, meskipun tanpa kita ucapkan seperti itu, cukup diwakili dengan alhamdulillah, itu sudah ada pengakuan itu. Maka kemudian Allah berikan nilai terbaik dari ucapan alhamdulillah tadi. Masya Allah. Maka mestinya setiap waktu, setiap saat kita selalu mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Masya Allah. Bahkan dulu ada seorang tabi'in namanya Abu Kilabah. Abu Kilabah ini, Pak, Ibu, beliau ini botak, nggak punya kaki, lumpuh, buta, udah kepalanya nggak ada rambutnya, matanya buta, nggak punya kaki, nggak bisa jalan, lumpuh. Tapi setiap hari itu selalu beliau ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai ada orang lewat, Abu Kilabah, ente nih ya, mohon maaf, hidup itu sengsara banget, miskin, buta, botak, nggak bisa jalan kemana-mana karena lumpuh. Tapi setiap hari kami ini selalu dengar lisan kamu itu mengucapkan alhamdulillah, 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 bersyukur atas nikmat yang mana? Kamu kekurangan terus kok. Kok bilang alhamdulillah? Apa jawab Abu Kilabah? Justru Allah memberikan saya nikmat yang begitu banyak. Mungkin secara fisik Allah ambil mata saya. Mungkin secara fisik Allah ambil harta, kekayaan dari diri saya. Mungkin secara fisik Allah ambil kaki dari saya. Rambut begitu juga. Tapi Allah telah memberikan kepada saya yang sangat jauh luar biasa, lebih banyak dari itu semua. Apa itu? Lisanan dzakira wa qalban syakira. Allah memberikan kepada saya lisan, dengan lisan itu saya bisa berzikir, dan Allah berikan kepada saya qalbu, dengan qalbu itu saya bisa bersyukur. Karena banyak orang punya lengkap fisiknya, tangan, mata, kaki, harta, rumah mewah, kendaraan bagus, semua diberikan. Tapi lisan zikirnya nggak ada dia, jarang sekali berzikir. Qalban syakironya nggak ada, selalu merasa kurang, nggak pernah puas. Berarti apa yang kurang dari dirinya? Bukan gemerlap harta, tapi dua hal yang penting ini, kata Abu Kilabah. Lisanan dzakira wa qalban syakira, nggak punya. Masya Allah. Sehingga semua yang tadi dia dapat nggak ada nilainya, tidak membuat hidupnya tenang. Nauzubillah min dzalik ya. Maka ditanya lagi, oke, bersyukur bagus, tapi bagaimana caranya kalbu kamu bisa bersyukur kepada Allah sementara hidupmu serba kekurangan? Lalu kata Abu Kilabah, Allah cabut mata dari saya, dengan itu saya bersyukur. Mata ini tidak mengajak saya kepada maksiat. Kamu berapa banyak dosa dan maksiat yang disebabkan oleh mata? Saya nggak ada, kata dia, karena saya buta. Subhanallah. Kita dengan mata, berapa banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan, Pak? Karena kita punya mata. Dari mata saja nih, Masya Allah, banyak sekali maksiat. Sekarang alhamdulillah dengan pandemi agak berkurang. Berkurang apa bertambah ya? Kalau saya agak berkurang, karena biasanya saya termasuk rocker, rombongan kereta. Jadi kalau ngisi kajian kemana-mana ya naik kereta. Tahu sendiri di kereta, Pak, itu kan banyak berdesak-desakan. Kita tatapan mata begini
Sekwilda, seksi wilayah dada. Kita nunduk ke bawah, ada bupati yang buka paha tinggi-tinggi. Jadi menatap ke depan salah, menatap ke bawah juga maksiat, masya Allah. Kita merem ketiduran Pak, kelewat. Waduh, dengan mata saja tuh maksiat banyak betul udah. Handphone apa yang nggak bisa kita buka di sini? Dengan mata kita ngeliat tuh, semuanya bisa kita buka, masya Allah. Dosa maksiat tuh banyak banget dengan mata ini. Kata Abu Kilabah, saya bersyukur kepada Allah, Allah cabut kesempatan berdosa lewat mata, karena Allah bikin buta. Subhanallah. Ini kemudian para ulama berbeda pendapat. Jadi kalau imam yang buta dengan imam yang melek, maksudnya tidak buta, mana yang lebih afdal? Ini sama-sama hafiz Quran, ada dua nih, sama-sama hafal 30 juz. Yang satu buta, yang satu melihat. Yang mana yang lebih utama jadi imam? Kalau kata Imam Syafi'i, dua-duanya sama. Kenapa? Karena kalau yang buta ada keutamaan, selain dia hafal 30 juz, berarti dia terhindar dari maksiat lewat mata. Sementara yang melihat, yang tidak buta, ada keutamaan. Di mana? Mungkin dia ada maksiat dengan matanya, tapi dengan mata juga dia bisa membedakan mana yang najis, mana yang tidak najis. Nah, tapi kalau jumhur ulama mengatakan yang melihat lebih afdal. Kenapa? Karena yang melihat dia bisa tahu mana yang najis, mana yang tidak najis, dan dia bisa mutawajjihun nahwal qiblah atau Ka'bah. Dia bisa menghadap kiblat, dia tahu lebih mudah, sehingga afdal. Tapi semuanya memiliki keutamaan kelebihan. Itu kata Abu Kilabah. Yang kedua, Allah cabut nikmat kaki. Karena dengan kaki ini mungkin membawa saya ke tempat maksiat, ke tempat dosa. Tapi karena saya nggak bisa jalan, jadi saya nggak ke tempat maksiat. Subhanallah. Itu dahsyat cara pandang seorang Abu Kilabah tuh. Kekurangan ternyata bisa jadi kelebihan. Sementara kita yang sehat seringkali melihat kelebihan jadi kekurangan. Masya Allah, banyak ya orang yang secara fisik sehat tapi minta-minta, mengemis. Fisiknya kuat, nggak sakit, tapi mengemis. Dia menghinakan dirinya, tidak bersyukur kepada Allah dengan fisiknya yang sehat. Padahal Nabi Daud alaihissalam itu kata Allah, i'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Daud, bekerjalah kalian, berikhtiar, berusaha sebagai bentuk syukur kepada Allah. Jadi ternyata kita bekerja, beraktivitas itu adalah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Ada orang dikasih fisik sehat, nggak mau kerja, nggak mau usaha, tandanya dia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis saya kerja ini nggak dapat, kerja itu nggak dapat, nggak diterima. Ini Allah emang nggak peduli sama saya, Ustaz. Allah ini mengabaikan saya. Allah ini tidak mau bertanggung jawab terhadap saya. Allah ini tidak mau menerima doa-doa saya. Nauzubillah min dzalik. Karena saya sudah kerja ke sana kemari, saya sudah punya ijazah, saya sudah ke sini, saya sudah itu, semuanya nggak bisa mendatangkan rezeki buat saya, Ustaz. Memang Allah ini nggak tahu saya apa maunya dengan saya. Masya Allah, nauzubillah min dzalik. Nah, ini muncul perkataan-perkataan seperti itu boleh jadi karena dia tidak membiasakan lisannya untuk bersyukur, mengucapkan kalimat alhamdulillah. Baik. Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin itu ya, beliau mengatakan manusia itu dalam menghadapi musibah itu ternyata levelnya beda-beda. Jadi tadi kita katakan bahwa mengucapkan alhamdulillah itu adalah kapan saja dan di mana saja. Kalau di mana saja tadi berarti selama dia bukan di tempat-tempat terlarang. Kalau kapan saja berarti ya kapan saja, dalam setiap waktu dan kondisi, baik ketika dia senang ataupun ketika dia susah, baik ketika dia mendapatkan nikmat ataupun dia mendapatkan musibah, dia tetap mengucapkan alhamdulillah. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini mengatakan
manusia dalam menyikapi musibah dan problematika hidup itu terbagi 3 kelompok. Kelompok pertama mereka yang selalu mencari kambing hitam. Jadi kalau ada masalah yang dicari adalah kambing hitam. Kalau kambing guling sih oke lah, kita senang. Apa maksudnya kambing hitam? Kalau ada masalah yang pertama kali dicari sama dia bukan solusi, tapi siapa yang bisa disalahin. Ada tipikal orang begitu Pak ya. Jadi kalau ada masalah yang pertama kali dicari siapa yang bisa disalahin. Kalau sudah ini gara-gara dia, itu diluapkan emosinya semua. Wah, dimaki-maki itu orang, dikeselin sampai puas dia. Baru setelah itu dia cari solusi. Ini tipikal manusia paling rendah keimanannya. Nah, kira-kira kita kalau ada masalah yang kita cari solusi apa yang bisa disalahin Bapak Ibu? Solusi lah ya. Meskipun pada prakteknya kadang-kadang yang disalahin dulu, yang bisa disalahin dulu yang dicari ya. Itu tipikal manusia paling rendah. Jadi mencari kambing hitam. Yang kedua adalah mereka yang istirja. Jadi kalau ada masalah, ada musibah, dia langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini levelnya di atas yang tadi. Tapi level paling tinggi itu kata Syekh Shalih Al-Utsaimin adalah ketika dia dapat musibah, dia masih bisa mengucapkan alhamdulillah. Wah, ini dahsyat tuh. Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah Ustadz. Padahal selang nempel di badannya. Selang untuk bius maksud saya. Bius apa namanya? Infus kok bius? Selang infus di rumah sakit dia. Kondisi sedang kritis, tapi dia masih bilang alhamdulillah Ustadz, Allah masih berikan kesempatan saya masih bisa hidup. Masya Allah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah Ustadz. Meskipun dia sedang dirundung duka. Wah, ini dahsyat banget tuh. Cuma biasanya kalau Rasulullah itu ucapan alhamdulillahnya beda. Antara kondisi sedang senang dengan kondisi yang agak kurang menyenangkan. Kalau kondisi senang itu biasanya alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin. Kaifa haluk alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kondisi sedang baik-baik saja. Tapi kalau kondisi sedang dalam tanda kutip kurang baik-baik saja, maka biasanya ditambahkan alhamdulillah ala kulli hal. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah ala kulli hal. Berarti ada something sebetulnya. Tapi dia tetap bisa mengucapkan alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah ala kulli hal. Tapi jangan setiap hari itu terus diunjukin. Alhamdulillah ala kulli hal. Oh, alhamdulillah ala kulli hal. Iya, kondisi baik-baik saja kan Bu? Ala kulli hal. Gak ngaji sih. Jadi apa maksudnya? Dia pengen ditanya, oh gini masalahnya, apa masalahnya? Jadi apapun kondisi kita, sedang bahagia, sedih, sedang dapat nikmat, dapat musibah, tetap lisan kita nih mengeluarkan kalimat alhamdulillah. Maka seorang muslim itu enggak mengeluh dia. Sedang dapat kenikmatan dia bersyukur, alhamdulillah. Sedang ada kesulitan dia tetap bersabar, alhamdulillah keluar lisannya. Wah, itu dahsyat. Sedih kita ya. Banyak orang itu yang dapat musibah, dapat masalah, itu kerjaannya ngeluh aja. Kayak dia yang satu-satunya makhluk di atas muka bumi ini yang punya masalah. Kemana-mana ceritain masalah dia aja. Update status masalah. Di Facebook masalah. Nulis di Instagram masalah. Nulis di WhatsApp statusnya masalah. Ketemu sama orang, masalah yang diceritain. Apakah itu akan menyelesaikan masalah? Enggak. Justru dengan mengucapkan alhamdulillah, kita dapat pahala. Dan itu yang akan membuat hati kita tenang, pikiran kita lapang. Dengan begitu kita akan lebih cepat menemukan solusi. Makanya Allah katakan alam nashrah laka sadrak. Terus wa wada'na anka wizrak alladzi
anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran. Lihat kata Allah, diawali dengan alam nashrah laka sadrak, kami lapangkan untukmu dadamu. Orang kalau hatinya lapang, itu beban hidupnya akan diangkat oleh Allah. Beban itu apa? Bisa dosa, bisa masalah dalam hidup. Kalau kita merasa berat, banyak masalah, lapangkan hati kita nih, tenangkan hati kita. Kalau hati kita lapang, hati kita tenang, satu persatu solusi itu akan muncul, akan hadir dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita merasa terbebani, merasa berat terus, sumpek pikiran, yang muncul emosi. Kalau sudah emosi, masalah nggak bakal keluar itu solusinya. Maka lapangkan hati kita. Bagaimana cara melapangkan hati? Di antaranya dengan alhamdulillah. Kalau sudah hati lapang, maka kata Allah, fa inna ma'al usri yusra. Bersama setiap kesulitan pasti akan ada solusi, pasti akan kemudahan. Kapan? Kalau hati kita lapang. Tapi kalau hati kita sempit, yang ada masalah bertambah berat, masalah bertambah lagi masalahnya. Auzubillahi min dzalik. Maka lapangkan hati kita. Bagaimana cara melapangkan hati? Dengan mengucapkan alhamdulillah. Berarti setiap ada masalah, cobaan dan ujian, kita bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, dengar-dengar kemarin ini ya kehilangan mobil. Iya Ustaz, alhamdulillah. Ya, mobil yang diambil, keluarga masih ada, alhamdulillah. Masya Allah. Dengar-dengar ruko yang itu kebakaran Pak. Iya Ustaz, alhamdulillah. Baru ruko yang terbakar, belum fisik kami yang terbakar Ustaz, alhamdulillah. Oh ada saja alhamdulillahnya Pak. Pak, Masya Allah turut berduka cita dengan meninggalnya keluarga tercinta. Ya Ustaz, alhamdulillah. Allah lebih cinta dia, Allah sayang dia, maka dipanggil oleh Allah. Tapi alhamdulillahnya yang tulus. Karena ada juga bapak-bapak, seorang suami yang istrinya meninggal juga sama bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai kita bingung, matanya menangis tapi mulutnya tersenyum. Rupanya alhamdulillahnya itu penuh dengan motif ya. Karena selama ini Ustadz, saya minta mau nikah lagi, tapi istri saya bilang, Pak silakan kau menikah lagi, tapi tolong jadikan mama seperti ibunda Siti Khadijah. Maksudnya bagaimana Ma? Boleh nikah lagi? Boleh, tapi jadikan aku seperti Khadijah. Maksudnya Rasulullah itu tidak menikah lagi Pak, kecuali ibunda Khadijah sudah meninggal. Jadi kalau papa mau nikah lagi, langkahi dulu mayat saya. Nah sekarang harus meninggal Ustaz, ada kesempatan. Nah itu alhamdulillahnya nggak tulus itu punya motivasi yang lain itu. Bahkan ada hadis ini saya kutipkan dari Ibnu Hibban dalam sahihnya dari jalur Abu Musa al-Asy'ari. Nah ini saya kasih terjemah karena banyak orang yang meratap, niyahah, menangis berlebihan begitu ditinggal oleh keluarga tercinta. Ini hadisnya. Idza mata waladul abdi, apabila anak dari salah seorang hamba meninggal, qala Allahu lil malaikah, Allah akan bertanya kepada malakul maut yang mencabut nyawa anaknya itu. Qabadtum walada abdi, kau telah cabut nyawa anak dari hambaku? Qalu na'am. Kata malakul maut, iya ya Allah. Qabadtum samrata fuadi, kau telah cabut nyawa, pelipur laranya, penyejuk hatinya? Iya ya Allah. Fama qala, lalu bapak ibunya begitu anak tersayang, anak tercinta, buah hatinya, pelipur laranya, kau cabut nyawanya, apa yang diucapkan oleh orang tuanya? Apa katanya? Istarja'a wa hamadaka. Dia mengucapkan istirja, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu dia mengucapkan alhamdulillah. Masya Allah. Kau cabut nyawa anaknya, kau cabut pelipur laranya, tapi dia masih bisa mengucapkan kalimat syukur kepadaku, dia masih bisa mengucapkan alhamdulillah. Iya ya Allah. Kalau begitu ibnu lahu baitan fil jannah wasammuhu baitul hamdi. Kalau begitu kau siapkan sebuah rumah di surga khusus untuk orang tuanya tadi itu, dan kau kasih nama rumah itu dengan baitul hamdi, rumah pujian.
Khusus buat mereka yang kehilangan keluarga tercinta tapi masih bisa mengucapkan alhamdulillah. Aduh, masya Allah. Saya waktu itu pernah tugas di Thailand, di Bangkok. Nah, di embassy itu ada atas keamanan, ya polisi lah ya. Waktu itu saya dipanggil ngobrol di ruangan beliau, cerita, Ustadz, saya mau cerita, saya dan istri punya masalah yang berat sekali, dibilang. Apa itu, Pak? Kami kehilangan anak semata wayang. Kami menikah sekian tahun, sulit dapat anak. Sampai setelah beberapa tahun, alhamdulillah bayi yang kami tunggu-tunggu lahir, hadir. Istri saya hamil, kemudian lahir, punya anak. Bahagia luar biasa, Ustadz. Anak ini menjadi anak emas lah istilahnya ya. Ditunggu-tunggu sekian tahun, sulit mendapatkan anak, ternyata dapat anak, alhamdulillah. Setelah itu nggak dapat lagi, semata wayang. Di usia yang masih kecil, lupa saya, pokoknya belum 10 tahun lah usia anak itu. Waktu itu kami pulang kampung, Ustadz, dari Jakarta ke Sumatera, naik kapal feri. Waktu itu nyebrang di Bangkauni itu ya, di Bakauni. Terjadi musibah di kapal kami itu katanya. Ada kebakaran atau kerusakan, teriak awak kapal itu, bahaya, 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 bahaya. Akhirnya semua orang pada lompat turun nyebur ke laut. Semua orang lompat, akhirnya kami ikut panik, ikut lompat juga. Sebelum kapal itu tenggelam, kami semua lompat. Saya lupa, saya, istri dan anak saya, istri saya itu nggak bisa berenang. Kalau dia sih polisi, tentara, bisa berenang lah. Saya lupa, anak saya dan istri saya sama-sama nggak bisa berenang. Akhirnya lompat kami semua itu, anak saya nyaris tenggelam, istri saya juga nyaris tenggelam. Di situ saya bingung luar biasa, mana yang harus saya selamatkan, istri atau anak. Dua-duanya saya selamatkan, saya nggak bisa. Di situ Ustadz, saya sudah mentok, nggak bisa berpikir lama. Akhirnya istri yang saya selamatkan. Kemudian anak saya tenggelam dan mati di situ. Setelah itu selamat kami, karena kemudian ada kapal penyelamat. Kami semua diselamatkan. Dari situ saya dan istri menyesal luar biasa, karena anak yang kami tunggu-tunggu sudah Allah kasih, ternyata meninggal di hadapan mata kepala kami sendiri. Wah, itu nyeselnya luar biasa. Sampai istri saya itu bilang, kenapa kau tidak selamatkan anak? Biarkan aku meninggal, yang penting anak kita selamat. Itu kan yang kita tunggu. Wah tuh, Masya Allah luar biasa. Nyaris depresi kami, Ustaz. Itu nggak tahu bagaimana cara menghapus dosa, merasa bersalahnya itu, Ustaz. Saya coba sampaikan hadis ini. Jadi bersyukur saja. Ya tetap bisa bersyukur, Pak. Ya menyesal. Siapa sih manusia yang tidak menangis ditinggalkan keluarga tercinta? Rasulullah saja menangis ketika meninggal Ibrahim. Anak tercinta beliau menangis Rasulullah. Sampai Umar datang. Rasul, kau juga menangis. Sekelas engkau ya Rasul, manusia yang paling kuat ketakwaan dan keimanannya kepada Allah, manusia yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata meninggal anakmu, kau menangis juga ya Rasul. Kata Rasulullah, Umar, saya manusia biasa. Al-qalbu ini yahzan. Mata ini ya dema. Mata ini punya air mata, dia akan menangis. Jadi boleh menangis, tapi berlebihan, berlarut-larut dalam kesedihan, itu nggak boleh. Saya sampaikan hadis ini, maka kemudian ya, dia sudah mulai agak terhibur, sampai bertanya solusinya, Ustadz boleh nggak kalau kami ngambil anak? Nah, akhirnya saya jelaskan bagaimana ketentuan syariat dalam mengatur tentang tabanni atau mengangkat anak. Subhanallah. Setelah itu WA lagi saya, alhamdulillah Ustadz, saya dan istri kami sudah bisa move on katanya, sudah bisa lebih baik, alhamdulillah. Mungkin diantara kita ada yang kehilangan keluarga tercinta, menangis boleh, bersedih tidak apa-apa, tapi larut dalam kesedihan jangan. Ini Rasul katakan, kalau kita masih bisa mengucapkan alhamdulillah, meyakini kenapa anak saya meninggal Ustadz, padahal sedang lucu-lucunya, sedang cakep-cakepnya, sedang gemes-gemesnya. Nggak boleh kita bertanyakan Allah kok tega, nggak boleh, nauzubillah min dzalik.
Boleh jadi Allah lebih sayang dia. Boleh jadi nauzubillah min dzalik, kalau anak ini tumbuh besar, mungkin kita belum sanggup mendidiknya, merawatnya, menjaganya. Jangan-jangan nauzubillah min dzalik dia tumbuh besar menjadi anak yang durhaka. Bukan menjadi tabungan kita di surga, tapi yang bisa menyeret kita ke dalam neraka, nauzubillah min dzalik. Tapi dengan diwafatkan sejak masih kecil, Allah sayang dia, Allah akan tempatkan dia di surganya Allah. Masya Allah ya. Nah, ini disediakan sebuah rumah di surga. Taib. Kita memang dalam setiap waktu, dalam setiap kesempatan itu selalu dianjurkan membaca alhamdulillah. Tapi ada beberapa momentum di mana lebih ditekankan untuk membaca alhamdulillah. Kapan itu? Yaitu ketika pertama bangun tidur. Ini yang pertama. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dari Hudzaifah al-Yamani. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu kalau pakai kana itu berarti menunjukkan perbuatannya itu dilakukan secara kontinu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selalu maknanya. Kana Nabiyyu idza awa ila firashihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu ketika beliau mau tidur apa yang dibaca? Bismika amutu wa ahya. Wa idza qama, dan apabila beliau bangun dari tidur, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Ustaz, itu mah anak saya juga udah hafal doa itu memang. Tapi masalahnya setiap kita mau tidur baca apa enggak? Setiap bangun tidur baca atau tidak? Dengan penuh keyakinan. Sebelum tidur kita baca bismika amutu wa ahya. Nah, ini hadis yang lebih sahih. Jadi bismika Allahumma amutu baru ahya. Ya. Bukan ahya wa amut. Tapi kalau dibaca bismika Allahumma ahya wa bismika Allahumma amut, atau bismika ahya wa bismika amut. Jadi hidup dulu baru mati. Ada riwayatnya. Tapi yang riwayat Imam Bukhari itu amutu dulu. Bismika amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah aku mati, dan dengan namamu ya Allah aku hidup. Ini doa mau mati apa mau tidur? Mau mati apa mau tidur, Pak? Mau tidur ya. Kenapa? Dengan namamu ya Allah aku mati. Karena tidur adalah semi kematian. Ketika kita tidur kita nggak sadar, nggak bisa, nggak tahu. Ya. Jangankan maling, jangankan orang jahat, semut, kelabang, kecoa masuk ke telinga kita nggak tahu. Ya. Tapi dahsyatnya Allah menciptakan tubuh kita itu, telinga ini, air telinga itu rasanya pahit. Bener apa bohong itu? Ada yang udah pernah nyoba belum? Air telinga ini rasanya pahit. Ya. Sementara air mata rasanya asin. Sementara air liur rasanya tawar. Kok beda-beda? Ya. Kenapa diciptakan pahit? Supaya jangan sampai ada binatang yang masuk ke sini. Kalau di sini rasanya asin, ada nggak binatang yang suka rasa asin? Ada. Apalagi kalau rasanya manis, wah dikerubungi semut kita, Pak. Lagi tidur masuk semua binatang semut ke sini. Tapi Allah ciptakan telinga kita rasa airnya itu pahit, sehingga binatang nggak ada yang berani mendekat. Nyamuk aja, nyamuk paling jauh aja tuh bunyi, nguang, tapi nggak masuk ke telinga, aman. Paling terganggu aja dengan bunyi nyamuk ya. Tapi kalau air mata kenapa asin? Karena mata ini gampang sekali rusak. Yang untuk menjaga supaya retina kita, pupil kita atau bola mata kita ini tetap sehat, maka air mata itu dibikin asin rasanya. Rasanya asin apa enggak? Ada udah pernah mencoba air mata rasanya gimana? Coba kalau lagi nangis sampai berdiri air mata, cobain ah. Oh iya bener asin. Karena rasa atau asin itu kan untuk mengawetkan sesuatu. Ikan asin supaya awet ya diasinin, kasih garam kan. Sementara air liur hambar supaya kita bisa mengecap rasa. Coba kalau ini rasanya sudah asin, nggak bisa kita mencoba garam, Ibu. Ini asinnya udah cukup apa belum ya? Udah, padahal memang belum. Ternyata karena lisannya sudah asin, tapi dibuat tambar. Ada orang yang tidur nggak bangun-bangun lagi, ada nggak? Banyak ya. Dia tidur nggak bangun-bangun lagi, berarti sudah meninggal tuh, mati. Maka begitu kita terbangun,
Langsung ucapan pertama adalah alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah sebelumnya mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Ini doa bangun tidur apa bangkit dari kubur? Bangun tidur. Kenapa bilangnya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami? Karena tadi tidur semi kematian. Hafal sudah doanya, tapi dipraktekkan belum? Dibaca belum? Kalau kita baca dapat pahala dua. Pertama baca doanya, yang kedua ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga dapat keberkahan. Karena dengan begitu kita yakin, ya Allah, saya masih bisa bangun tidur dalam kondisi sehat. Berarti hari ini saya dikasih kesempatan hidup oleh Allah, karena Allah mau hari ini saya melakukan ketaatan kepadanya. Baik, ini barangkali dari saya, terima kasih dan mohon maaf jika ada yang salah keliru. Itu datangnya dari saya secara pribadi, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.